Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak M. Syarif SAG MPDI selaku dosen mengampuh mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam serta teman-temanku yang berbahagia. Nah, di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Saya ambil soal yang nomor 2 yang berisi tentang 1. Apa penyebab ketertinggalan umat Islam di bidang teknologi dibandingkan wilayah barat yang mampu menciptakan smartphone, Android, pesawat terbang, satelit luar angkasa beserta lain-lain. Yang kedua, bagaimana formula atau resep yang ditawarkan umat Islam agar bisa mengejar wilayah barat dalam bidang teknologi sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih umat Islam itu mengalami ketertinggalan dalam hal perkembangan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal di masa lalu kita sangatlah mengenal sarjana-sarjana muslim yang terkemuka. Tak hanya di kawasan Timur Tengah akan juga tetapi di seluruh wilayah Indonesia seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi dan lain-lain sebagainya. Penyebab lainnya kenapa umat Islam itu ketinggalan jauh di bidang ilmu teknologi ialah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lainnya. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis. Untuk menuju pada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam, menurut saya pertama harus dilakukan dengan melakukan evaluasi sekaligus refleksi terhadap apa yang selama ini terjadi, faktor kemunduran iptek dalam Islam. Nah, salah satunya dikarenakan kita jauh dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang kedua, kita harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antaranya sesama anak manusia dari berbagai bangsa dan negara. Yang ketiga, kita harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Yang keempat, berdasarkan pada hal ketiga yang saya sampaikan tadi, kita harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat persatuan dan kemanusiaan dengan cara ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya digunakan bagi agama kita, tetapi juga digunakan bagi manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri ialah antara lain di faktor ekologi dan alami. Di negara-negara Islam, kondisi tanahnya sangat gersang atau semi gersang. Kondisi itu demikian juga rentan untuk bertahan dari serangan luar. Yang kedua, adanya orang-orang yang meninggalkan agama. Tindakan meninggalkan agama bukan hanya tindakan yang mengakibatkan dirinya menganut agama lain. Pada masa ini, orang-orang yang lebih mementingkan keluarganya sendiri dalam segala bidang. Peristiwa ini disebut dengan nepotisme. Misalnya, dalam urusan pemerintahan, seseorang mengutamakan keluarganya dan kemudian mengangkat pemimpin dari keluarganya sendiri. Yang ketiga, para penguasa yang lemah dalam kepemimpinannya.
dan tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaannya yang luas. Hal ini ditunjukkan pada peristiwa Perang Salib yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1270 dan serangan Mughal pada tahun 1220 sampai 1300-an. Menurut Bernard Lewis, perang salib pada dasarnya merupakan pengalaman pertama imperialisme barat dan ekspansis Sionis yang dinotifikasi oleh tujuan materi dengan menggunakan agama. Nah, yang keempat yakni kemunduran kerajaan Islam, yaitu kerajaan Safawi 18 Masehi dan Mughal 19 Masehi. Kerajaan Safawi dan Mughal merupakan kerajaan Islam yang terbesar pada masanya. Masa keemasan kejayaan tersebut tentunya menjadi faktor perkembangannya. Selanjutnya ada apatis dan stagnasi dalam dunia iptek Muslim. Awalnya Muslim banyak mendapatkan pertemuan baru terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka sangat giat untuk melakukan hal tersebut. Namun sangat disayangkan pertemuan yang ada hanya berhenti di sana tanpa adanya tindak lanjut. Kemalasan yang membuat mereka berhenti untuk menciptakan karya-karya yang baru. Akibatnya penemuan yang baru justru menjadi modal utama bangsa lain sebagai dasar penemuan baru yang dapat memberikan manfaat secara nyata dan kehidupan. Selanjutnya, kritis ekonomi pada saat Muslim sedang giat-giatnya melakukan pembelajaran atau pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, cara pandang Muslim yang sempit. Memang benar, Muslim sangat taat pada agama mereka dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun, ketaatan yang berlebihan mengakibatkan Muslim menutup sebelah mata akan perkembangan ilmu pengetahuan dari luar negeri atau luar dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana formula yang ditawarkan umat Muslim agar bisa mengejar umat barat dalam pengembangan teknologi. Nah, banyak disadari oleh banyak kalangan bahwa umat Islam sendiri di berbagai negara sangat mengalami ketertinggalan yang semakin jauh dari negara-negara maju. Berawal dari ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, maka diikuti oleh ketertinggalan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga pertahanan. Negara-negara Islam saat ini sedang terpuruk dan tidak tentu nasibnya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki ketanggungan di bidang itu, akibatnya mereka dipermainkan oleh negara-negara lain. Nah, mulai saat ini kebangkitan itu harus dimulai dari pendidikan. Tidak mungkin umat Islam maju kalau tidak ada atau tidak melakukan pembenahan di bidang pendidikan secara mendasar atau menyeluruh. Jika selama ini umat Islam tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sebagai penyebabnya adalah terletak pada pendidikan yang kurang tepat dan juga kurang berkualitas. Selama ini umat Islam tertinggal di bidang ilmu teknologi dan pengetahuan, maka hal itu harus disebabkan karena pendidikan itu dibangun belum berhasil melahirkan keunggulan itu. Untuk mengatasi ketinggalan tersebut, umat
memstimulasi pendidikannya sehingga hasilnya melahirkan orang-orang yang mampu bersaing untuk umat lainnya. Jika sementara ini umat Islam mengabaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka harus disadari bahwa pada kenyataannya dua hal tersebut pengaruhnya sedemikian luas. Ketertinggalan di bidang ilmu teknologi ternyata berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan lain-lain. Keterbatasan lapangan kerja yang dialami oleh banyak negara Islam adalah bersumber dari lemahnya di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sendiri. Mungkin saja sementara pemuka agama menganggap bahwa ilmu dimaksud remeh, tetapi akibatnya sedemikian fatal. Sekedar memenuhi kebutuhan lapangan kerja saja, sebagian itu akan menyebabkan lemah di bidang ilmu dan teknologi. Ternyata tidak mudah dipecahkan. Demikian penjelasan dari saya tadi tentang apa penyebab ketinggalan umat Islam di bidang teknologi dibandingkan wilayah barat yang telah mampu menciptakan smartphone, Android, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana resep yang ditawarkan umat Islam bisa mengejar wilayah barat di dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Demikian penjelasan dari saya. Atas penjelasan yang kurang berkenan atau kurang difahami tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu maafi, aqwa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.